Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2921 sampai bab 2924. Liu Peiyuan tidak bisa tidak kagum ketika melihat teknik akupuntur Ye Chong, yang begitu halus dan halus daripada sulaman seorang gadis besar. Pada usia ini Anda sudah bisa memiliki teknik seperti itu. Kebanyakan orang yang mulai mempraktekkannya sejak dalam kandungan tidak akan bisa mempraktekkannya sampai sejauh ini. Liu Peiyuan tidak bisa tidak bertanya, "Teman kecil, dari mana kamu mempelajarinya? Teknik akupunturmu sangat halus." Ye Chong berkata, "Bukan apa-apa, hanya saja saya memiliki pengalaman dengan seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno di masa lalu, tentara, kedua tangan." Liu Peiyuan tentu saja menolak untuk mempercayai alasan seperti itu. Tapi sejak Ye Chong mengatakan ini, Liu Peiyuan tahu bahwa Ye Chong tidak ingin mengatakannya dengan jelas, jadi dia tidak bisa bertanya lagi. Belakangan, Liu Peiyuan terkejut saat mengetahui bahwa arah jarum perak yang tertancap di tubuh Zhao Sanhezen tampak agak familiar. Mata Liu Peiyuan melebar, dia pernah melihat susunan jahitan ini di sebuah buku kuno. Konon 9 matahari masih menghasilkan jarum. Rahang Liu Peiyuan hampir terjatuh dan dia bertanya, apakah ini jarum kebangkitan Jiuyang?" Ye Chong mengangguk dengan acuh tak acuh, seolah itu hanya masalah kecil. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu masih bisa menghasilkan akupuntur di Jiuyang? Ini adalah teknik akupuntur yang sudah lama hilang, kata Liu Peiyuan. Bahkan buku kuno yang dibaca Liu Peiyuan digali dari sebuah makam kuno. Di dalamnya, catatan tentang Jiuyang Huan Shengzhen adalah dokumen rahasia, dan hanya orang-orang di levelnya yang dapat mengaksesnya. Rangkaian teknik akupuntur ini telah lama hilang. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menggunakan rangkaian jarum kebangkitan 9 yang legendaris ini di depan mata Liu Peiyuan. Bagaimana mungkin Liu Peiyuan tidak bersemangat? Wajahnya berubah ungu karena kegembiraan, dan dia bertanya dengan gemetar, "Di mana kamu mempelajari ini?" Sungguh menakjubkan. Ye Chong hanya bisa berkata, "Ini adalah jarum yang diturunkan dari keluargaku, dan aku tidak tahu apa jarumnya disebut, tapi itu sangat berguna." Liu Peiyuan secara alami menolak untuk mempercayainya dan menyaksikan setiap gerakan Ye Chong dengan penuh semangat. 10 menit kemudian, Ye Chong menusuk Zhao Sanhe dengan jarum perak. Setelah jarum terakhir dimasukkan, Ye Chong mengulurkan jarinya dan menekan jarum dengan ringan. Sebuah zeki yang kuat dengan elemen kayu dituangkan ke dalamnya. Dalam sekejap, ratusan jarum berdengung dan bergetar, seolah-olah sedang diinduksi. Semua jarum tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah seperti matahari, menutupi seluruh tubuh Zhao Sanhe. Di bawah cahaya kemasan, wajah Zhao Sanhe perlahan menjadi marah. Instrumen tanda vital yang terhubung dengan Zhao Sanhe tiba-tiba kembali normal. Terlihat dengan mata telanjang bahwa Zhao Sanhe menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Liu Peiyuan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata, ini luar biasa. Karena Liu Peiyuan berada di Departemen Cedera Khusus tingkat ke-7, dia secara alami juga berhubungan dengan dunia seni bela diri. Dia juga tahu bahwa Ye Chong baru saja menggunakan energi aslinya. Liu Peiyuan sendiri juga seorang praktisi, namun latihannya lebih fokus pada keterampilan medis, sehingga ki-nya tidak kuat, tetapi cukup untuk mendukungnya menyelesaikan akupuntur biasa. Zeki kaya yang digunakan Ye Chong berada di luar jangkauan Liu Peiyuan. Awalnya, 9 matahari membutuhkan energi kemarahan yang kuat untuk mengaktifkan jarum. Ye Chong tidak hanya memiliki energi kemarahan yang kuat, tetapi juga menambahkan kekuatan elemen Lin yang tak ada habisnya ke dalam energi kemarahan yang kuat,
yang membuatnya lebih efektif dengan setengah usaha. Setengah jam kemudian, Zhao Sanhe perlahan membuka matanya. Zhao Sanhe, yang tidak sadarkan diri selama setengah tahun, tiba-tiba terbangun. Sekilas Zhao Sanhe melihat Ye Chong berdiri di samping tempat tidurnya, dan seorang kenalan lama Liu Peiyuan. Zhao Sanhe dalam keadaan linglung, mengira dia telah memasuki gerbang neraka. Setelah beberapa saat, Zhao Sanhe bereaksi, "Guru Zhao, apakah kamu sudah bangun?" "Hebat," kata Zhu Jiayin. "Tuan Ye, apakah kamu masih hidup?" Setelah Zhao Sanhe bangun, hal pertama yang dia pedulikan adalah pertanyaan ini. Ye Chong mengangguk, "Jangan khawatir, saya kembali." Ketika Zhao Sanhe mendengar ini, dia segera merasa lebih baik dan berkata, "Bagus sekali, Tuan Ye, sungguh suatu berkah bagi Tiongkok, jangan bersemangat." "Selamat beristirahat," Ye Chong menghibur. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar urat naganya?" Zhao Sanhe bertanya. Zhao Sanhe telah koma selama hampir setengah tahun, dan dia bahkan tidak tahu tentang pembuluh darah naga. Belakangan, Zhu Jiayin memberitahu Zhao Sanhe apa yang terjadi selama periode ini. Zhao Sanhe terkejut ketika mendengar bahwa dia telah koma selama setengah tahun dan banyak hal telah terjadi. "Ngomong-ngomong, Guru Zhao, bagaimana kamu bisa terluka?" Ye Chong bertanya. Dengan kekuatan Zhao Sanhe, jika dia dikalahkan seperti ini, seberapa kuat lawannya? Zhao Sanhe berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingat ketika saya melindungi Dragon Vein. Setelah saya membunuh beberapa orang, seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba muncul. Wanita itu sangat kuat dan memukuli saya sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Tidak sadarkan." Ketika Ye Chong mendengar ini, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Memikirkan wanita yang bisa menyegel seluruh kekuatannya hanya dengan satu jari. Setelah itu, Liu Peiyuan segera mengatur agar orang-orang memindahkan Zhao Sanhe ke bangsal perawatan khusus untuk perawatan. Meskipun Zhao Changhe telah dihidupkan kembali oleh Ye Chong, masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Lagi pula, dia telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setengah tahun. Zhu Jiayin berkata, "Ngomong-ngomong, saya akan segera memberitahu orang-orang di saluran pertama kabar baik ini." Ketika saluran pertama mendengar berita tersebut, mereka semua bersorak. Liu Peiyuan mengundang Ye Chong untuk mengobrol di kantor. Setelah mengobrol dengan Ye Chong selama 2 jam, Ye Chong memberitahu Liu Peiyuan beberapa pengetahuan medis, yang sepenuhnya menumbangkan 3 pandangan Liu Peiyuan, dan dia menjadi semakin bingung tentang identitas Ye Chong. Saat keduanya sedang mengobrol, Liu Peiyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya punya permintaan tidak baik lainnya. Saya ingin meminta bantuan Anda." Ye Chong bertanya, "Ada apa, Tuan Liu?" "Katakan saja." Liu Peiyuan berkata, "Tuan Ye, silakan ikut dengan saya, sekaranglah waktunya." Kemudian, Ye Chong mengikuti Liu Peiyuan ke Departemen Struk Otak di lantai 6. Keduanya melewati jalan khusus dan sampai di ruang operasi. Melalui kaca besar ruang operasi, Anda dapat melihat operasi khusus sedang berlangsung di dalam. Seorang gadis, mungkin berusia kurang dari 20 tahun, sedang berbaring di tempat tidur. Ada beberapa perawat di samping tempat tidur, mengelilingi ahli bedah, menyeka keringatnya dan memegang berbagai instrumen. Dari wajah yang terekspos terlihat bahwa kepala ahli bedah tersebut tidaklah muda dan sudah sangat tua. Terlebih lagi, tangan kanan ahli bedah itu memegang jarum perak yang sangat tipis dan panjang. Namun tangannya tidak dapat menahan gemetar. Dokter tua itu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tangannya agar tidak gemetar saat dia memasukkan jarum perak yang sangat tipis ke dalam otak pasien. Akupuntur pada otak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Saat ini, yang duduk di koridor adalah seorang pria parubaya yang depresi, mungkin berusia 40-an. Ye Chong dan Liu Peiyuan muncul, tapi dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Xiao Pan,
Apa kabar? Liu Peiyuan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Pemuda bernama Xiao Pan hanya mengangguk. Xiao Pan, jangan depresi, itu sudah terjadi. Kita harus mencari solusinya, jangan khawatir, rumah sakit tidak akan menyerah padamu, kata Liu Peiyuan. Pemuda yang frustrasi itu mengangguk. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang sedang terjadi. Liu Peiyuan menghela nafas dan berbicara tentang kecelakaan medis 2 hari lalu. Ternyata Xiao Pan ini adalah murid magang dari kepala ahli bedah Liu Dayu. Hanya mereka 2 orang di China yang bisa melakukan akupuntur saraf otak semacam ini. Operasi semacam ini dapat membantu penderita hemiplegia parah atau bahkan kelumpuhan untuk berdiri kembali. Sekarang Liu Dayu sudah tua, Xiao Pan pada dasarnya melakukan operasi sendirian. Beberapa hari yang lalu, Xiao Pan melakukan operasi pada pasien yang lumpuh total. Akupuntur digunakan untuk merangsang saraf kranialnya dan menyembuhkan kelumpuhannya. Pasien sudah bisa pincang. Akibatnya, pasien tersebut masuk ke rumah sakit dengan pisau dan memotong tangan kanan Xiao Pan, mengaku belum sembuh total. Kejadian medis ini menimbulkan sensasi yang luar biasa saat itu. Tangan kanan Xiao Pan dipotong, menghancurkan karir medisnya. Xiao Pan tidak dapat lagi melakukan operasi D yang begitu rumit, dan mereka yang menderita hemiplegia dan lumpuh tidak memiliki harapan untuk berdiri lagi. Bisa dikatakan pisau ini memotong impian banyak orang. Dan inilah sebabnya, ketika Fang Tangking mengatakan bahwa Ye Chong adalah seorang dokter, hal itu membangkitkan kewaspadaan semua orang. Saat itu, seorang gadis kecil hendak menjalani operasi, dan ibunya juga menderita beberapa luka tusukan demi melindungi Xiao Pan. Namun, meski ibunya terluka parah pada akhirnya, dia tetap tidak menghalangi pisau yang memotong Xiao Pan. Sekarang Xiao Pan cacat, tetapi untuk membalas budi ibunya, dia harus meminta gurunya keluar dan melakukan operasi pada gadis kecil itu. Ini mungkin juga merupakan operasi akupuntur otak terakhir di Tiongkok. Yang terbaring di bangsal saat ini adalah gadis kecil itu. Guru Xiao Pan, Liu Dayu adalah kepala ahli bedah. Ye Chong melihat tangan Liu Dayu yang gemetar dan tahu bahwa kemungkinan keberhasilan operasi ini tidak tinggi. Dia menghela nafas, mereka yang bisa melakukan operasi rumit seperti itu adalah dokter tingkat harta nasional. Sangat disayangkan karena masalah pasien yang tidak masuk akal, dokter tidak dapat lagi melakukan operasi, dan banyak orang tidak dapat menerima pengobatan. Kalau bicara masalah kesehatan, ada yang memang masalah dokter, tapi terkadang juga disebabkan oleh masalah pasien yang tidak masuk akal. Saat ini, Xiao Pan sangat marah. Dia selalu berkata, kenapa dia lumpuh sebelumnya, tapi sekarang dia bisa datang dan memotongku dengan pisau, dan dia bilang dia belum sembuh, kenapa? Xiao Pan selalu mengulangi kalimat ini. Saat ini, di bangsal, Liu Dayu akhirnya hendak mengambil tindakan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan jarum perak yang sangat tipis dari pelipisnya langsung ke otaknya. Hanya beberapa detik, sayangnya, kenyataan adalah kenyataan dan keajaiban tidak terjadi. Karena usianya yang sudah tua, Liu Dayu masih gagal. Setelah suntikan ini dipasang, kondisi fisik gadis kecil itu menurun tajam, dan semua alat tanda vital membunyikan alarm, seolah hidup dan mati sedang dipertaruhkan. Melalui kaca, seseorang dapat merasakan keputusasaan dan menyalahkan diri sendiri Liu Dayu. Dia gagal, dan sepertinya kali ini gadis kecil itu sudah meninggal. Meskipun anggota keluarga telah menandatangani formulir persetujuan, mereka tahu bahwa kemungkinan kematian tinggi. Namun hal ini tetap membuat Liu Dayu merasa sangat bersalah dan sedih. Pada saat ini, tanpa menunggu Liu Peiyuan berbicara, Ye Chong berkata, aku pergi. Ye Chong berjalan melewati Xiao Pan yang dekaden, berjalan langsung ke pintu ruang operasi, dan kemudian membuka pintu ruang operasi, ruang. Melihat seseorang masuk, semua orang memandang Ye Chong dengan heran,
bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Namun, mereka kemudian melihat Liu Peiyuan berdiri di luar pintu kaca. Liu Peiyuan melambaikan tangannya dan meminta anak itu mencobanya. Tidak ada yang berbicara, dan Liu Dayu, yang dekaden dan kecewa, bahkan tidak peduli. Dia telah memutuskan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Tidak peduli siapa yang mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kemudian, Ye Chong datang, mencabut jarum perak di kepala gadis kecil itu, lalu memasukkannya lagi tanpa ragu-ragu. Saat dia menyuntik jarum, dia diam-diam menuangkan energi yang membuat marah ke gadis kecil itu. Melihat kelancaran operasi Ye Chong, Liu Dayu bahkan melupakan keputusasaan dan tampak terkejut. Teknik Ye Chong ini bahkan lebih stabil dibandingkan saat dia masih muda. Di bawah kendali Ye Chong, gadis kecil itu dengan cepat memulihkan semua tanda vitalnya. Namun dalam waktu setengah jam, gadis kecil itu terbangun. Lalu, Ye Chong mengeluarkan jarum perak, mengulurkan jarinya dan menyentuh alis gadis kecil itu. Gadis kecil itu hanya merasakan nafas sejuk memasuki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa rileks yang tak terlukiskan. Segera, gadis kecil itu bangun sepenuhnya, membuka matanya, dan melihat sekeliling, seolah-olah dia masih belum tahu bahwa dia telah berjalan mengitari gerbang neraka. "Gerakan jarimu," kata Ye Chong. Gadis cilik ini awalnya terluka akibat kecelakaan dan sarafnya rusak sehingga mengakibatkan seluruh tubuhnya lumpuh. Ia tidak bisa bergerak dari leher ke bawah. Hasilnya, gadis kecil itu dengan patuh mengangkat jarinya, dan kemudian, keajaiban terjadi. Jari-jarinya benar-benar bergerak, mata gadis kecil itu membelalak kegirangan. Apakah aku tidak sedang bermimpi?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Jangan khawatir, sebentar lagi, kamu akan menjadi seperti orang normal." Setelah mendengar ini, si gadis kecil itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Terima kasih," kata gadis kecil itu bersemangat. Ye Chong berkata, "Sama-sama." Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada dokter lain yang tercengang, "Baiklah, saya serahkan sisanya kepada Anda, Yi Kuyu dan..." Beberapa dokter lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak bereaksi sampai mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Kemudian, mereka segera memulai pekerjaan tindak lanjut. Ye Chong berbalik dan meninggalkan jari bedahnya. Liu Dayu berpikir sejenak dan mengikuti. Liu Dayu mengikuti Ye Chong dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, siapa Anda? Bagaimana Anda tahu operasi rumit seperti itu?" Kedua orang itu berjalan keluar sambil berbicara. Pada saat ini, di koridor, Xiao Pan dan Liu Peiyuan berdiri di sana dengan terkejut, menatap Ye Chong. Liu Peiyuan bereaksi lebih dulu dan berkata sambil bertepuk tangan, "Luar biasa, meskipun saya sudah tahu bahwa keterampilan medis Anda luar biasa. Tetapi saya baru saja melihat operasi Anda dengan mata kepala sendiri. Saya harus mengatakan bahwa itu sangat luar biasa. Saya sangat kagum. Adalah orang-orang seperti Anda di Tiongkok. Dokter, Anda tidak termasuk dalam daftar 10 master teratas Tiongkok. Ini hanyalah kesalahan profesi medis kami. Saya mengaku termasuk di antara 3 dokter terbaik di Tiongkok. Tetapi saya merasa malu di depan Tuan Ye," puji Liu Peiyuan. Dan Liu Dayu tidak sabar untuk bertanya, "Saya sedang berbicara tentang Peiyuan. Siapa pemuda ini? Bagaimana Anda menemukannya? Dia sebenarnya tahu cara menggunakan akupuntur otak, bahkan lebih baik daripada Xiao Pan dan saya. Itu saja sangat detail, sungguh sulit dipercaya." Xiao Pan juga terkejut. Melihat Ye Chong yang lebih muda darinya, dia terdiam. Melihat kegembiraan Liu Dayu, Liu Peiyuan tertawa keras dan berkata, ayo pergi ke kantor untuk mengobrol." Kemudian, Liu Peiyuan datang bersama Ye Chong, Liu Dayu, dan Xiao Pan, di dalam kantornya. Di kantor,
Liu Peiyuan memberitahu Liu Dayu tentang perlakuan Ye Chong sebelumnya terhadap Zhao Sanhe. Apa itu yang diam-diam kamu tunjukkan padaku sebelumnya? Apakah Set Jiuyang itu masih memiliki jarum? Liu Dayu sangat bersemangat sehingga dia bahkan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Liu Peiyuan dengan cepat memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Liu Dayu tertawa terbahak-bahak dan kemudian menyadari kesalahannya. Liu Peiyuan mengangguk, ya, ini adalah metode akupuntur yang telah lama hilang. Hei, kami para orang tua masih mengklaim memiliki beberapa pencapaian di bidang medis. Tetapi dibandingkan dengan pria ini, kami benar-benar tertinggal jauh, Liu Dayu berkata dengan emosi. Kemudian, Liu Dayu melanjutkan, omong-omong, saya benar-benar takut. Sepertinya saya sudah sangat tua. Tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan akupuntur otak. Saya pikir saya bisa. Tetapi tangan saya gemetar parah. Jika Tuan Ye tidak muncul, saya akan menyesalinya seumur hidup. Liu Peiyuan mengangguk dan berkata, awalnya, tangan Xiao Pan cacat. Saya pikir teknologi ini akan punah di Tiongkok. Tapi sekarang tampaknya, kami di Tiongkok masih ada Tuan Ye. Dan akupuntur otak masih bisa dikembangkan. Iya, masih ada harapan untuk merawat pasien lumpuh di masa depan, kata Liu Dayu. Meskipun Xiao Pan sedikit frustrasi, dia masih sangat mengagumi kemampuan Ye Chong. Kemudian, Liu Dayu berkata, Tuan Ye, mulai sekarang Anda dapat pergi ke rumah sakit kami. Ini adalah rumah sakit nomor 1 di negara ini. Ketika Anda pergi ke sana, Anda akan diperlakukan sebagai dokter yang merawat, dan dia akan bertanggung jawab untuk operasi akupuntur otak. Liu Dayu adalah rumah sakit lain. Direktur rumah sakit, tidak seperti rumah sakit rahasia ini. Rumah sakit itu adalah yang paling terkenal di negeri ini. Liu Dayu memberikan tawaran yang sangat murah hati. Menurutnya ini adalah kondisi yang disetujui oleh dokter muda manapun. Karena ini memang sebuah kesempatan untuk naik ke puncak, banyak orang yang menekuninya sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah mendapatkan posisi seperti itu. Namun, yang tidak dia duga adalah Ye Chong langsung menolak tidak. Apa, Liu Dayu tidak menyangka Ye Chong akan menolak. Tuan Ye, apakah Anda tidak puas dengan kondisi ini? Anda bisa lakukan apapun yang kamu mau dan bunuh aku tidak apa-apa jika dekan memberikannya kepadamu. Xiao Pan segera menghentikan Liu Dayu yang bersemangat dan berkata, Guru, pikirkan 2 kali. Itu bukan karena kondisinya, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Lakukan, tidak mungkin untuk tinggal di satu tempat, ya, Ye Chong menjelaskan. Liu Dayu kemudian memikirkannya dan itu benar. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini secara alami tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan di dunia fana. Tetapi, Tuan Ye, tahukah Anda bahwa jika Anda tidak memikul tanggung jawab ini, banyak orang akan kehilangan harapan untuk bergerak bebas, kata Liu Dayu. Mengatakan hal ini cukup mencurigakan sebagai penculikan moral, tapi itu juga benar. Ye Chong tersenyum dan berkata, jika aku tidak melakukannya, ada orang lain yang bisa. Apa? Beberapa orang bertanya serempak. Mungkinkah masih banyak orang yang tahu cara melakukan operasi akupuntur otak? Liu Dayu bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Anda tahu, sebelum Ye Chong muncul, dia dan muridnya adalah satu-satunya 2 orang di negara ini yang bisa melakukan operasi ini. Liu Peiyuan bertanya, mungkinkah, Tuan Ye, Anda memiliki rekan murid yang tahu cara melakukan operasi ini? Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Ye Chong memanfaatkan kebingungan di wajah orang lain dan tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Ye Chong menikam lengan Xiao Pan dengan kecepatan kilat. Xiao Pan bahkan tidak bereaksi. Sebelum dia terkejut, dia merasakan darah di lengannya sepertinya mengalir dengan lancar. Sebagai seorang dokter, ia merasa meridiannya yang rusak sepertinya mulai pulih. Dan telapak tangannya dengan cepat memerah. Tanda-tanda ini membuat Xiao Pan terkejut saat mengetahui bahwa tangannya menjadi lebih baik. Apakah ini nyata?
Xiao Pan sangat bersemangat dan berkata dengan gemetar, siapa saya? Ye Chong berkata, lihat ke belakang. Saya akan memberi Anda resep obat Tiongkok lagi. Dalam waktu setengah bulan, saya jamin Anda dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Xiao Pan sangat gembira, saya tidak menyangka akan mengalami hari ini lagi. Terima kasih banyak, Tuan. Liu Dayu dan Liu Peiyuan saling memandang, dan mereka dapat melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bahkan luka Xiao Pan pun bisa disembuhkan. Bukankah itu berarti dia dihidupkan kembali? Keduanya dipenuhi kekaguman. Tuan Ye, keterampilan medis Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka akan ada dokter yang begitu ajaib di Tiongkok, kata Liu Peiyuan. Liu Dayu juga mengacungkan jempol. Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa. Liu Dayu dan Liu Peiyuan keduanya adalah ahli medis tingkat harta nasional. Keluhan mereka tentang Ye Chong sudah cukup untuk mewakili seluruh industri medis. Industri ini telah diakui. Keduanya bisa dikatakan sebagai otoritas di seluruh bidang medis. Namun penampilan Ye Chong hari ini membuat mereka merasa sangat malu. Xiao Pan merasa tangannya menjadi semakin fleksibel, dan sepertinya menjadi lebih baik. Aku benar-benar sembuh, hebat, kata Xiao Pan terkejut. Liu Peiyuan dan Liu Dayu sama-sama mengangguk gembira. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari yang baik. Tanganku, Xiao Pan tersedak kegirangan. Liu Dayu menghiburnya, ya, Xiao Pan, saya harus mengatakan, kamu beruntung. Xiao Pan mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Saya merasa, saya tidak menyangka tangan saya bisa pulih. Yang ditampilkan di film, itu tidak nyata sama sekali. Situasi yang tidak nyata benar-benar terjadi. Ini hanyalah keajaiban, terima kasih, Tuan Ye. Liu Peiyuan memuji, ya, tapi, di dunia nyata, keajaiban tidak sering terjadi. Jika saraf di tangan terpotong, maka patah tidak akan selalu ada penyelamat seperti Tuan Ye yang dapat menyatukan kembali tangan yang patah itu. Ya, Liu Dayu juga berkata, alasan dari semuanya adalah insiden medis yang tidak beralasan itu. Betapa serius dan mengerikan akibat dari insiden medis yang tidak rasional itu. Ya, saya beruntung. Tapi saya tidak tahu berapa banyak orang malang yang belum menemui keajaiban dokter seperti Tuan Ye. Xiao Pan berkata dengan emosi. Liu Peiyuan berkata sambil berpikir, ya, jadi bagi kami harus berusaha mengendalikan emosi kami. Tampaknya kami harus mempromosikannya ketika kami kembali, memperkuat publisitas, mendorong semua orang untuk tenang, dan mencoba menghindari masalah medis yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah, kerugian. Pada titik ini, beberapa orang terdiam selama beberapa detik. Kemudian, Liu Dayu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, ibu gadis kecil ini masih menunggu di ruang konferensi. Ayo cepat pergi ke sana dan beritahu dia kabar baik. Saat dia berkata, Liu Dayu baru saja berdiri. Awalnya, Ye Chong tidak ingin mengikutinya. Tapi Liu Dayu dan Xiao Pan dengan tegas menarik Ye Chong dan memintanya untuk mengikuti mereka. Ye Chong tidak bisa menahan kebaikannya, jadi dia harus mengikutinya dengan tercengang. Pada saat yang sama, di ruang konsultasi di lantai 6 rumah sakit, 3 orang sedang duduk. Terdapat meja bundar besar berbahan kayu solid berwarna merah di ruang konsultasi, dikelilingi deretan kursi kantor berwarna hitam. Seorang ibu yang kurus duduk di kursi, lengannya dibalut dan terlihat jelas cemas. Dia adalah ibu dari gadis kecil itu, Nona Li. Cedera Li disebabkan oleh pemblokiran pisau pada Xiao Pan, namun Xiao Pan masih terluka. Li tampak sedih saat ini dan melihat jam dari waktu ke waktu. Rupanya, dia sangat menantikan hasil operasi putrinya. Li memegang botol air mineral di tangannya. Air di dalam botol masih penuh dan dia belum meminumnya sedikit pun. Hanya saja Li menekan levelnya dengan sangat datar, dan terlihat betapa cemasnya dia di dalam hatinya. Di sebelah Li,
Ada 3 orang yang sedang duduk. Salah satunya adalah perawat pendamping yang mengenakan pakaian kerja. Yang kedua adalah pria Jepang, bertubuh sangat pendek, dengan rambut dibelah berminyak, dan janggut rendan yang sangat retro, mengenakan setelan jas, terlihat sedikit berminyak dan gemuk, serta terlihat seperti anjing. Pria ini juga seorang dokter terkenal bernama Higashino Kamio. Kali ini dia datang ke rumah sakit ini untuk berkunjung dan belajar. Duduk di sebelah Tuan Higashino, seorang dokter muda ternyata adalah Fang Tangking. Ternyata ketika Fang Tangking masih belajar, dia bersekolah di sekolah kedokteran di Jepang, dan Higashino Kamio adalah gurunya. Higashino Kamio juga seorang dokter yang sangat terkenal di Jepang. Kali ini bisa datang ke rumah sakit khusus ini untuk pertukaran teknis sudah cukup untuk menggambarkan identitasnya. Tuan Higashino berbicara kurang dari standar bahasa Mandarin dan berkata kepada Nona Lee, "Wanita cantik ini, tidak bisakah Anda membuat keputusan sekarang? Apakah Anda benar-benar harus menunggu sampai putri Anda dibunuh sebelum Anda menyesalinya?" "Nyonya, saya juga pernah mendengar beritanya sebelumnya. Awalnya, hanya ada 2 orang di Tiongkok yang bisa melakukan operasi semacam ini. Salah satunya adalah Liu Dayu, dan yang lainnya adalah muridnya, Pan Junxiang, dan beberapa waktu lalu, Pan Tangan Junxiang. Terpotong, dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan operasi sehalus itu lagi. Dan Liu Dayu sudah terlalu tua, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia melakukan operasi sehalus itu, Yi Kuyu. Jadi, bahkan jika Liu Dayu masuk ke meja operasi, dia tidak akan berhasil. Jika Anda meminta Liu Dayu untuk mengoperasi putri Anda sekarang, Anda mengambil nyawa putri Anda bercanda." Kata-kata ini dalam benak MS Lee. Kedengarannya dia semakin cemas, dan pria Jepang ini sepertinya sedang memikirkan MS Lee. Namun nyatanya dia sama sekali tidak peduli dengan emosi MS Lee dan masih berkata pada dirinya sendiri, "MS Lee, satu-satunya orang yang dapat Anda percayai sekarang adalah saya. Kami di Jepang dapat menjamin bahwa operasi ini akan memiliki tingkat kesembuhan 80%. Tetapi orang tua yang Anda percayai sekarang bahkan tidak memiliki tingkat keberhasilan 10%. Jika Anda tidak mengambil keputusan, Anda akan menyesalinya. Operasi akupuntur otak ini adalah keahlian pengobatan Tiongkok kuno kita. Akan lebih baik jika kita melakukannya sendiri. Mungkinkah Anda bisa melakukannya dengan lebih baik?" Pada saat ini, seorang perawat muda yang menemani Lee berkata dengan marah. Mendengar ini, Higashino Higashi tertawa keras dan menunjukkan rasa jijik. Dia berkata, "Gadis kecil, kamu benar, akupuntur ini memang merupakan warisan nenek moyangmu. Saya juga mengakui bahwa nenek moyangmu sangat baik. Tetapi ini tidak berarti kamu sangat baik sekarang. Tidak, saya melihat merendahkanmu. Berapa banyak dari kamu yang masih bisa mewarisi keterampilan nenek moyangmu? Seringkali, kamu tidak terlalu memperhatikan warisan ini seperti yang kita lakukan di Jepang. Jika tidak ada yang lain, mari kita bicara tentang operasi akupuntur otak. Hanya kalian berdua di Tiongkok yang bisa melakukannya, dan kami, negara Jepang, sekarang punya tim." Ternyata Liu Dayu membaca banyak buku kuno, dan setelah 30 tahun berlatih keras, dia menciptakan profesi ini, teknik akupuntur otak. Sebelum dia, operasi ini tidak ada. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok, harta karun Tiongkok. Namun, Liu Dayu hanya memiliki Pan Ruixiang sebagai penggantinya. Teknologi canggih seperti ini belum dipromosikan, bahkan seringkali diabaikan oleh figur yang berwenang. Saat itu, berita tentang teknologi ini dengan cepat menyebar ke wilayah Jepang. Berbeda dengan orang Cina, orang Jepang sangat mementingkan teknologi ini. Mereka iri dan iri, sehingga mereka mengirim Higashino Kamio untuk membentuk tim khusus untuk menaklukkan teknologi ini. Namun, mereka telah melakukan penelitian selama beberapa tahun dan tidak menemukan apapun. Belakangan, Shinfu Higashino berpikir untuk mencuri tuannya,
dia mulai mengirim orang untuk berpura-pura berada di samping Liu Dayu dan diam-diam mempelajari teknik ini. Dan setelah bertahun-tahun belajar dari gurunya, Higashino Kamio pun menguasai 80% teknik ini. Jadi uji klinis dimulai di Jepang, tapi selalu ada masalah. Selain itu, jumlah pasien yang tersedia untuk uji coba terbatas, sehingga kemajuannya lambat. Namun kali ini terjadi kejadian medis di Huaxia. Liu Dayu sudah tua dan tangan Pan Ruixiang hancur. Bisa dikatakan Huaxia telah kehilangan kemampuan akupuntur otak. Sebaliknya, kini negara Jepanglah yang paling mampu melakukan hal tersebut. Higashino Kamio telah lama mencari pasien di berbagai negara untuk dijadikan subjek uji-uji klinis. Kali ini saya kebetulan bertemu dengan Nona Li, jadi saya sangat menyarankan Nona Li untuk mengirim putrinya ke sana. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tujuannya adalah menggunakan Putri Li sebagai percobaan. Perawat kecil itu berkata dengan marah, "Hah, jangan mengira aku tidak tahu niat buruk apa yang kamu miliki. Biarkan saja Xiao Ji menjadi subjek percobaanmu untuk melatih keterampilanmu. Xiao Ji adalah putri Nona Li, yaitu Ye Chongzi. Oke gadis kecil, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Anda berbicara dengan Tuan Higashino?" Higashino tidak mengatakan apa-apa, dan Fang Tangking berhenti. Ketika Higashino mendengar ini, dia tidak marah. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ya, saya dapat memberitahu Anda tanpa ragu bahwa memang demikian, putri Anda digunakan sebagai subjek ujian. Tapi, terus kenapa? Sekalipun itu adalah produk uji, kemungkinan suksesnya adalah 80%, yang jauh lebih baik daripada membiarkan Liu Dayu mentraktirmu di sini." Bersambung.